Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Apa yang terjadi dengan waktu yang dialami oleh tim Bang Polka? Mengapa seolah berhenti dari mereka? Belum lagi keadaan Andre yang mengkhawatirkan dengan suhu badannya yang sangat panas. Mengapa dan apa yang sebenarnya terjadi? Kita simak saja dalam tayangan kali ini. Tamu tak diundang dari Distrik Merah bagian kelima. Cerita ditulis oleh Alba Dina. Menyadari keanehan itu, lutut Katingan serasa tak bertulang. Bagaimana bisa sedari tadi terguncang di atas mobil, tapi tidak juga sampai di jalan raya. Dan waktunya juga tidak berubah. Apakah masih di dunia atau tersesat di dimensi lain? Pertanyaan demi pertanyaan mulai menggasak otak mereka. Demi menenangkan hati yang jantungnya sedang berdisko, Katingan kemudian menyalakan HP-nya. Berniat menyetel murotal, tetapi naas, aplikasi murotal tidak mau dibuka. Akhirnya Katingan dengan lirih bersolawat. Ia tidak ingin mengulangi kejadian tempo dulu, saat ia bekerja di hutan dan ditemui makhluk hitam besar menggelinding mengitarinya tanpa menyentuh tanah. Hingga kering tenggorokannya melafalkan zikir yang ia ingat saat itu, dan makhluk itu justru mengikutinya ratusan kali lebih cepat. Bahkan sesekali ia membaca Al-Quran lalu tertawa. Katingan berharap pingsan, tapi seolah ditahan oleh makhluk itu hingga tubuhnya lemas karena dehidrasi. Meski akhirnya pingsan juga. Setelah itu, Katingan bertanya pada Pak Ustadz Kalam, mengapa mereka tidak takut atau hancur saat kita membaca zikir? Mereka akan hancur dengan nafsu mereka sendiri jika kita bersabar. Mereka merasa lebih mengenal Allah karena setahunya nenek moyang mereka lebih tua dari kita. Tapi mereka tidak mengenal siapa yang dicintai Allah, dan mereka iri dengan kekasih Allah. Sambil tersenyum, Ustadz Kalam memberi penjelasan. Rasulullah menyebarkan cinta. Bagi yang saling cinta, maka panasnya api neraka tidak akan terasa, bahkan akan padam lanjutnya. Mengingat kata Ustadz Kalam, Katingan yakin dengan sisa tenaganya bahwa sholawat yang ia dawamkan akan menjadi kekuatan baru. Apapun gangguan dari makhluk lain akan menjauh. Bang Semok nampak memejamkan mata. Entah meresapi sholawat yang disenandungkan Katingan, atau berpikir apa yang harus ia lakukan agar dapat keluar dari zona yang aneh itu. Hujan masih saja memperpendek pandangan. Perlahan kabut seolah membungkus mobil mereka, dan meski samar, jalan beberapa meter ke depan sudah nampak. Bang Semok kembali menstarter mobilnya. Bang, apa kita tersesat ya? Coba tunggu sebentar bang. Siapa tahu hujan terus reda, sambil menunggu Bang Polka. Katingan berucap sambil dijeda dengan bacaan sholawat. Ia lupa jika Andre juga perlu pertolongan segera.
Kau berdoa saja terus, biar aku berpikir bagaimana caranya kita bisa antar Andre ke rumah sakit. Katingan nampak terkejut, seolah baru sadar. Mobil perlahan maju. Katingan sambil memperhatikan jam di HP-nya yang sudah hampir habis umur. Semangatnya tergambar jelas dari wajahnya. Sambil tak hentinya berdoa, rupanya waktu di HP-nya sudah nampak bergerak. "Bang, waktunya sudah berubah," kata Katingan memberitahu Bang Semok. Bang Semok pun tersenyum lega. Katingan tak hentinya memandang keluar dan sekali-kali melihat jamnya Andre. Dilihatnya pepohonan yang besar dan rimbun tumbuh secara teratur seolah ditanam secara sengaja, tetapi bukan pohon karet yang banyak ditanam penduduk sekitar. Jalanan pun semakin lama semakin jelas dan rata, tanpa ada lubang atau gundukan sekecil apapun. Mungkin jalan itu baru diperbaiki pemerintah, pikir Katingan. Kurang lebih 1 jam perjalanan, tampak lampu seperti lampu mobil. Bang Semok dan Katingan nampak lega, meski tetap waspada. Hujan mulai reda, bahkan tak tampak aspal, menunjukkan tanda-tanda habis hujan. Bang Semok memperhatikan speedometer dan mengecek bahan bakarnya yang sudah sangat menipis. Setelah mengalami beberapa keanehan, mereka masih nampak ragu untuk meminta bantuan. Mobil Avanza putih silver melalui mereka dengan pelan dan kemudian memotong jalan mobil mereka. Entah apa yang terjadi, tetapi semua mobil di depan berjalan merayap. "Sompret bener, ini bentar lagi mobil bakal kehausan," gumam Bang Semok yang sampai didengar Katingan. "Periksa platnya bang, kalau platnya kita kenal, berarti tuh orang macam kita juga." Bang Semok sambil menyetir mobil, memperhatikan mobil di depannya hingga sampai di mana kanan dan kiri terdapat mobil patroli milik kepolisian, damkar, bahkan yang sama dengan yang dikendarai Bang Semok juga ada beberapa. Di sebelah kiri terdapat 1 mobil ambulan dan beberapa mobil lainnya. Karena panjangnya antrian, akhirnya mobil Bang Semok kehabisan cairan dan mogok di tengah. Tidak ada pilihan lain selain turun dan meminta bantuan. Namun, sebelum turun, ada orang yang mendekati mereka. "Kenapa bang? Mogok ya?" tanya laki-laki jangkung dengan topi rescue berwarna putih. "Iya, kehausan." "Karburatornya aman gak?" "Aman." "Tunggu bang, saya ambilkan bahan bakar. Tapi tidak banyak ya." Nampaknya laki-laki itu tidak terlalu jauh posisi mobilnya. Karena tidak terlalu lama, dia sudah datang dengan membawa jerigen 5 liter. Melihat ada pertolongan, Bang Semok langsung turun dan membuka pintu tabung bahan bakar. "Ada kecelakaan atau apa ini bang?" tanya Bang Semok iseng. "Ini sedang mencari petugas yang memperbaiki jaringan listrik di area dekat Gunung Tundur. Sudah hampir seminggu kami di sini bergantian." "Siapa saja mereka bang?" "Kalau tidak salah satu anak magang. Namanya Andri Paliandri," jawab laki-laki itu. Mendengar nama Andri disebut, Bang Semok terkejut. "Berapa orang yang dicari?" "Berempat." "Kenapa bang? Abang tahu atau kenal dengan mereka?" tanya laki-laki itu curiga.
Demikianlah kisah tamu tak diundang dari Distrik Merah bagian kelima. Teka-teki apa yang terjadi belum juga terkuak, walaupun mulai menemui titik terang. Apa yang akan selanjutnya terjadi? Ikuti terus kisahnya. Dan terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Semuanya gratis. Sampai jumpa di cerita mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.